Coba deh perhatiin, motor zaman sekarang kan canggih-canggih banget ya. Tapi pernah kepikiran nggak, kenapa ada satu fitur yang kelihatannya berguna banget, malah hilang? Yap, kita lagi ngomongin soal Kickstarter. Oke, mari kita bedah misteri ini bareng-bareng. Nah, ini dia yang agak aneh. Motor-motor baru tuh dijejelin fitur canggih. Ada layar TFT, speedometer digital, sistem elektronik yang pinter. Tapi, sebuah alat mekanis yang sederhana buat cadangan malah dibuang. Gimana ceritanya coba? Oke, jadi di pembahasan kali ini kita bakal bedah tuntas nih perjalanannya. Mulai dari masalahnya, kita dengerin dulu alasan resmi dari pabrikan, terus kita bongkar. Apa benar ini cuma soal duit, sampai ke rahasia utamanya. Oke, kita masuk bagian pertama. Biar jelas, ini tuh sebenarnya bukan tren yang baru-baru banget. Tapi, yang bikin beda sekarang adalah kita sebagai konsumen bener-bener nggak dikasih pilihan lagi. Sama sekali. Jadi, ceritanya begini. Kalau kita mundur sekitar 10 atau 15 tahun lalu, Kickstarter itu kayaknya wajib ada di hampir semua motor. Terus, masuk era 2013-an, pabrikan kayak Yamaha mulai ngasih opsi. Mau yang pakai Kickstarter atau enggak, gitu. Nah, sekarang boro-boro dikasih pilihan, model baru keluar ya udah pasti nggak ada. Nah, sekarang ayo kita dengerin dulu pembelaan dari pihak pabrikan. Apa sih cerita resmi mereka soal ini? Kita coba investigasi bareng-bareng. Alasan resmi pertama, katanya nih, menurut survei internal Honda, kita sebagai pengendara udah jarang banget pakainya. Kesimpulan mereka, ya mayoritas lebih milih pencet tombol starter elektrik. Simpel. Tapi, tunggu dulu. Kok gak aneh ya? Ya iyalah orang lebih milih starter elektrik, namanya juga Kickstarter kan fungsinya buat darurat, pas aki soak atau mesin lagi dingin-dinginnya. Dia kan bukan alat utama buat nyalain motor, jadi alasan ini kayaknya kurang kena ya. Oke, alasan kedua, mereka main di teknis. Katanya nih, nyelangin Kickstarter itu bisa ngurangin bobot total motor. Terus, ruangannya jadi lebih lega buat komponen lain, atau buat desain bodi yang lebih keren. Secara teori sih kedengarannya masuk akal ya, tapi jujur deh efeknya ke performa itu kecil banget, nggak signifikan lah. Sistem Kickstarter itu kan sebenarnya hampir berdiri sendiri, nggak ganggu-ganggu mesin amat. Lanjut, alasan ketiga, pabrikan sekarang tuh pede banget sama sistem kelistrikan motor modern. Katanya sih sistem pengisiannya udah jauh lebih stabil, plus kan udah ada indikator aki di speedometer buat mantau kesehatan aki kapan aja. Tapi, ayo kita jujur-jujuran aja deh, seberapa sering sih kita beneran merhatiin indikator aki? Lagian aki yang mau mati itu seringnya nggak ada permisinya. Nggak ada gejala apa-apa, tahu-tahu besok pagi motor nggak mau nyala. Pernah kan ngalamin? Oke. Kalau alasan-alasan resmi tadi rasanya kurang nendang, kita masuk ke tersangka utama yang paling sering dituduh. Duit. Bener nggak sih ini semua cuma buat motong biaya produksi? Yuk, kita coba hitung-hitungan dikit. Satu set Kickstarter itu modalnya berapa sih? Ternyata nggak mahal-mahal amat loh, rata-rata sekitar Rp150.000. Nah, sekarang coba kita kaliin angka tadi dengan, katakanlah, jumlah produksi motor yang laku keras di pasaran. Anggap aja 1 juta unit. Totalnya, wow, potensi penghematannya itu bisa sampai Rp150 miliar. Gede banget kan kedengerannya? Tapi, kalau kita coba lihat dari kacamata perusahaan motor raksasa, duit segitu tuh sebenarnya, ya, nggak gede-gede amat buat mereka. Mungkin cuma recehan dalam skala bisnis mereka. Jadi, jangan-jangan ada alasan lain yang lebih penting dari sekedar duit. Nah, disinilah kita sampai ke bagian paling menarik. Rahasia utamanya. Alasan sebenarnya mungkin bukan soal potong biaya, tapi soal melindungi otak motor modern. Buat yang mungkin belum familiar, ECU atau Engine Control Unit itu ibarat otaknya motor zaman now. Dia yang ngatur semuanya, semprotan bensin, waktu pengapian, pokoknya semua fungsi vital. Dan si ECU ini sensitif banget. Dia butuh pasokan listrik yang super stabil buat bisa kerja dengan benar. Sekarang bayangin skenario ini. Ini nih lingkaran setan yang ditakutin pabrikan. Aki motor kita mulai lemah. Terus kita ngapain? Ya kita engkol pakai Kickstarter berulang-ulang. Nah, proses ngengkol ini ternyata bikin tegangan listrik jadi naik turun gak karuan. ECU yang sensitif tadi jadi pusing, dapat sinyal yang aneh-aneh. Akibatnya, motor jadi berebet, performa hancur, atau kita bilang jadi penyakitan. Nah, yang rugi siapa? Citra merek pabrikan itu sendiri. Oke, jadi kita udah tahu nih kenapa Kickstarter dihilangin. Terus gimana?
Gimana cara kita hidup dengan kenormalan baru ini? Yuk kita bahas. Ya, ada plus minusnya lah ya. Sisi positifnya, motor emang jadi kelihatan lebih bersih, lebih ramping, nggak ada tuas yang kadang suka karatan atau menguning. Tapi, sisi negatifnya, kita kehilangan ban serep di saat darurat. Kita jadi 100% bergantung sama kesehatan aki. So, kuncinya adalah adaptasi. Ini toolkit darurat baru yang wajib kamu punya. Nomor 1, siapin kabel jumper. Murah kok, 25 ribuan juga dapat. Terus aturan paling penting, abis motornya nyala di jumper, jangan ditunda-tunda lagi. Langsung cas atau ganti akinya. Ingat, motor modern itu butuh listrik yang stabil biar sehat. Pada akhirnya, inilah pola pikir baru dalam ngerawat motor. Di era sekarang, punya sistem kelistrikan yang sehat dan stabil itu jauh lebih penting daripada punya Kickstarter. Jadi, saya mau tinggalin kalian dengan satu pertanyaan buat direnungin. Hilangnya Kickstarter ini sebenarnya murni soal pabrikan mau hemat duit? Atau jangan-jangan ini cara halus mereka buat maksa kita, para pemiliknya, buat jadi lebih rajin dan disiplin ngerawat motor kita yang makin hari makin canggih? Coba deh dipikirin.